Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Rahmawati, NIM 1911316, ingin menjelaskan Karl Marx dan teori pemikirannya. Pembahasannya ada biografi Karl Marx, dialektika, metode dialektis, potensi manusia, pengasingan, struktur masyarakat kapitalis, kemudian ada konsepsi materialis sejarah, aspek budaya masyarakat kapitalis, ekonomi Marx, komunisme, dan yang terakhir ada kritik. Yang pertama, biografi Karl Marx. Karl Marx lahir pada 5 Mei 1818 di Trier, Prusia, dan wafat pada 14 Maret 1883 di London. Ia berasal dari keluarga kelas menengah, ayahnya bernama Heinrich Marx dan ibunya bernama Henry Pressburg. Marx mempelajari hukum dan filsafat Hegelian. Pada tahun 1843, Karl Marx meninggalkan Jerman saat mendapatkan suasana yang lebih liberal di Paris. Di Paris, ia bergulat dengan gagasan Hegel dan pendukungnya, tetapi ia juga menghadapi dua kumpulan gagasan baru, seperti sosialisme Perancis dan politik ekonomi Inggris. Dengan cara yang unik, dia menggabungkan ketiganya yang kemudian menentukan orientasi intelektualnya. Yang kedua ada dialektika, yaitu dialektika adalah pertentangan antara dua hal yang saling berlawanan antara satu sama lain untuk saling meniadakan. Dasar ide filsafat dialektis adalah sentralisasi kontradiksi. Hegel percaya bahwa kontradiksi itu ada dalam kenyataan dan cara memahaminya adalah dengan mempelajari perkembangan kontradiksi tersebut. Bagi kebanyakan filsuf, kontradiksi itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Namun bagi Marx, kontradiksi itu nyata dan ada, jadi tidak bisa diselesaikan dengan pemahaman, tetapi dengan perjuangan hidup dan mati yang mengubah hubungan sosial. Dari hal itulah menjadi transformasi penting karena memungkinkan Marx untuk memindahkan dialektika keluar dari ranah filsafat dan masuk ke dalam bidang studi tentang hubungan sosial yang didasarkan pada dunia material. Fokus inilah yang membuat karya Marx begitu relevan dengan sosiologi, meskipun pendekatan dialektisnya itu sangat berbeda dari cara berpikir sosiolog kebanyakan. Yang ketiga ada metode dialektis. Yang pertama ada fakta dan nilai. Dalam analisis dialektis, nilai sosial tidak dapat dipisahkan dari fakta sosial. Kebanyakan sosiologi menganggap nilai sosial dan fakta sosial itu bisa dipisahkan karena hal itu akan menghasilkan suatu sikap ketidakberpihakan. Yang kedua ada hubungan timbal balik. Metode analisis dialektis bukanlah hubungan sebab akibat sederhana dan satu arah antara bagian-bagian dunia sosial. Bagi pemikir dialektis, pengaruh sosial tidak pernah secara sederhana mengalir di satu arah sebagaimana yang diandaikan para pemikir-pemikir sebab akibat. Bagi dialektikawan, satu faktor dapat berpengaruh pada faktor lain, namun juga faktor lain akan berpengaruh pada faktor pertama. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Hubungan realitas kontemporer dengan fenomena-fenomena sosial masa lalu dan masa yang akan datang memiliki dua implikasi. Yang pertama, sosiolog dialektis bergelut mempelajari akar historis dunia kontemporer. Yang kedua, pemikir dialektis menyesuaikan diri dengan tren sosial masa sekarang untuk memahami arah yang mungkin bagi masyarakat di masa depan. Para ahli dialektika percaya bahwa sikap dunia masa depan ini hanya dapat diketahui melalui studi yang cermat tentang dunia kontemporer dan sumber-sumber yang ada di masa depan itu ada pada masa sekarang. Yang keempat tidak ada inventabilitas. Pandangan dialektis yang melihat adanya hubungan antara masa sekarang dan masa yang akan datang bukan berarti masa depan itu ditentukan oleh masa sekarang. Marx percaya bahwa masa depan dapat ditemukan dalam komunisme, tetapi dia tidak percaya bahwa pekerja itu bisa begitu saja menunggu dengan pasif sampai hal itu tiba. Komunisme akan datang hanya melalui pilihan dan perjuangan mereka. Keengganan untuk berpikir secara deterministik inilah yang membuat model dialektika paling terkenal dengan tesis, antitesis, dan sintesis. Model sederhana ini mengimplikasikan fenomena sosial pasti akan menciptakan bentuk lawan dan bentrokan antara keduanya dan akan mengarah ke yang baru yaitu bentuk sosial sintesis.
Yang kelima ada aktor dan struktur. Para pemikir dialektis juga tertarik pada dinamika hubungan aktor dan struktur sosial. Inti dari pemikiran ini terletak pada hubungan antara manusia dan struktur skala besar yang mereka buat. Di satu sisi, struktur berskala besar ini membantu orang memenuhi kebutuhannya, tetapi di sisi lain itu mengancam umat manusia. Tetapi metode dialektika bahkan lebih kompleks dari ini, karena seperti yang kita lihat sudah ahli dialektika mempertimbangkan keadaan masa lalu, sekarang, masa depan, baik aktor maupun struktur. Yang keempat ada potensi manusia. Marx membangun analisis kritisnya terhadap kontradiksi-kontradiksi masyarakat kapitalis berdasarkan premisnya. Konsepsi tentang potensi manusia yang tidak memperhitungkan faktor sosial dan sejarah itu salah, tetapi memperhitungkannya juga tidak sama dengan makhluk tanpa sifat manusia. Gagasan tentang sifat manusia seperti keserakahan, kecenderungan alami kita untuk melakukan kekerasan, dan perbedaan gender yang sering digunakan untuk menentang perubahan sosial apapun. Konsep tentang sifat manusia menentukan caranya masyarakat dapat dipertahankan dan bagaimana ia dapat diubah. Hal terpenting bagi teori Marx ini menyarankan caranya masyarakat harus diubah. Jika masalah itu disebabkan oleh sifat manusia, sebaiknya kita belajar untuk membiasakan diri mencoba mengubah segala sesuatu. Bagi Marx, tindakan manusia paling dasar adalah kerja. Kerja itu sendiri adalah aktivitas manusia dalam menghasilkan produk. Ada yang dihasilkan dan ada yang menghasilkan. Kayak seekor laba-laba melakukan pekerjaan yang mirip dengan seorang penenun. Seorang lebah melebihi seorang arsitek dalam membangun sarangnya. Akan tetapi, apa yang membedakan arsitek yang paling buruk dari lebah-lebah yang terbaik adalah bahwa seorang arsitek itu memunculkan bangunannya di dalam imajinasinya, belum membuatnya menjadi kenyataan. Dari kutipan di atas, kerja itu adalah proses berpikir terlebih dahulu sebelum ia mewujudkan sebagai produk. Beda dengan yang dilakukan hewan. Apa yang dilakukan hewan itu didasarkan oleh instingnya. Jika insting hewan itu hanya berburu, maka pekerjaan yang ia lakukan hanyalah berburu untuk mencukupi kebutuhannya. Di akhir proses kerja kita akan mendapatkan hasil yang ada di imajinasi kita. Jadi kerja itu tidak hanya menyebabkan perubahan pada bentuk bidang pada benda, tetapi juga mewujudkan suatu maksud. Kerja adalah objektivasi dari maksud kita, pembentukan hubungan esensial antara kebutuhan manusia dan objek-objek material kebutuhan kita, serta transformasi hakikat kita sebagai manusia. Yang kelima ada pengasingan. Keterasingan adalah contoh jenis kontradiksi yang menjadi fokus pendekatan dialektis Marx. Ada sebuah kontradiksi nyata antara sifat manusia dan yang didefinisikan dan diubah oleh kerja. Karena kerja itu bukan milik kita sendiri, ia tidak lagi mengubah kita, justru membuat kita menjadi teralienasi dari kerja kita, sehingga teralienasi juga dari hakikat manusia kita. Contohnya, kaum kapitalis mempekerjakan karyawan, otomatis mereka memiliki waktu para kerja dong, dan para pekerja kapitalis itu tetap memiliki alat-alat produksi, ditambah ia juga memiliki produk hasil akhir. Agar dapat bertahan hidup, para pekerja dipaksa untuk menjual waktu kerja mereka kepada kaum kapitalis. Struktur-struktur itu, khususnya pembagian kerja, adalah dasar dari sosiologi alienasi. 4 dasar komponen alienasi. Yang pertama, para pekerja dalam masyarakat kapitalis itu dialienasi dari kegiatan produktifnya. Mereka tidak menghasilkan objek menurut ide mereka sendiri atau memenuhi kebutuhan mereka secara langsung. Yang kedua, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis teralienasi bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan produktif, tetapi juga dari objek-objek kegiatan itu. Yang ketiga, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari para rekan kerjanya. Yang keempat, para pekerja di dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari potensi manusianya sendiri. Yang keenam, itu struktur masyarakat kapitalis. Pertama, ada komoditas. Dasar dari semua karya Marx itu mengenai struktur sosial itu dan letak keterkaitan yang paling jelas dengan pandangan-pandangan mengenai potensi manusianya adalah dalam analisisnya mengenai komoditas atau produk-produk pekerjaan yang terutama disebabkan oleh pertukaran. Nilai guna dikaitkan dengan hubungan yang erat antara kebutuhan manusia dan objek aktual yang dapat memuaskan kebutuhan.
Roti memiliki nilai guna untuk memuaskan kelaparan. Sepatu memiliki nilai guna untuk melindungi kaki kita. Mereka itu berbeda kan secara kualitatif. Kemudian sepasang sepatu bisa ditukar dengan 6 potong roti. Atau jika alat tukarnya itu adalah uang, sepasang sepatu itu bernilai 6 kali lipat uang daripada sepotong roti. Nilai tukar mereka itu juga berbeda secara kuantitatif di sini. Dari sini dapat dikatakan bahwa sepasang sepatu memiliki nilai tukar yang lebih tinggi daripada sepotong roti. Yang kedua ada pemberhalaan komoditas. Komoditas adalah produk-produk pekerjaan manusia, tetapi komoditas bisa juga terpisah dari kebutuhan-kebutuhan itu dan masuk dari penciptanya. Di dalam kapitalisme yang berkembang sepenuhnya, kepercayaan itu menjadi sebuah realitas ketika objek-objek dan pasar-pasar benar-benar menjadi fenomena nyata yang independen. Komoditas menerima realitas eksternal independen yang nyaris mistis, dan Marx menyebutnya sebagai pemberhalaan komoditas. Kapitalis dan proletariat. Kaum proletariat adalah para pekerja yang menjual tenaga kerja mereka dan tidak memiliki alat-alat produksi sendiri. Mereka tidak memiliki peralatan, sehingga mereka tuh bergantung sepenuhnya kepada upah untuk hidup mereka. Sedangkan kaum kapitalis adalah orang-orang yang membayar kaum proletariat. Kaum kapitalis itu orang-orang yang memiliki alat-alat produksi dan tujuan dari mereka memperkerjakan karyawan adalah untuk menghasilkan uang lebih banyak. Lalu ada eksploitasi. Bagi Marx, eksploitasi dan dominasi lebih dari sekedar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan tidak seimbang. Eksploitasi merupakan suatu bagian penting dari ekonomi kapitalis. Untuk mengubah uangnya menjadi kapital, pemilik uang harus bertemu di dalam pasar dengan para buruh. Nah, para pekerja menjadi buruh membuat kontrak bebas dengan para kapitalis. Tapi Marx percaya di sini bahwa para pekerja itu harus menerima persyaratan yang ditawarkan oleh kapitalis, karena para pekerja tidak dapat lagi berproduksi sebagai mereka sendiri untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Kapitalisme biasanya menggunakan keuntungan ini untuk konsumsi pribadi. Kapitalisme itu memperluaskan perusahaan mereka dengan mengubah nilai itu menjadi modal yang akan menghasilkan nilai-nilai yang lebih banyak. Keinginan untuk memperoleh lebih banyak keuntungan dan nilai surplus untuk ekspansi mendorong kapitalisme untuk mengeksploitasi pekerja sebanyak mungkin. Lalu kapitalisme digiring untuk meningkatkan eksploitasi terhadap proletariat, dan inilah yang mendorong terjadi konflik kelas. Konflik kelas. Kelas bagi Marx selalu didefinisikan dari segi potensi untuk konflik. Konflik alami itulah yang menghasilkan kelas-kelas. Nah, di sini Marx itu mendapatkan kelas utama. Yang pertama ada bourgeois dan proletariat. Bourgeois itu adalah orang-orang yang memiliki alat produksi dan memperkerjakan pekerja upahan, dan proletariat adalah kaum buruh. Karena kepentingan kelas bourgeois dan proletariat itu bertentangan, berbeda, jadi ketika mereka mendapat konflik pun, mereka akan mengambil sikap dasar yang berbeda pula. Contoh, kelas bourgeois ketika terjadi konflik akan berusaha untuk mempertahankan status quo mereka dan menentang segala perubahan yang akan mengancam posisi mereka. Sebaliknya, kalau kelas proletariat ketika terjadi konflik akan mempunyai kepentingan terhadap perubahan itu. Hal ini karena mereka itu tertindas. Jadi, menurut mereka, kalau misalnya ada suatu perubahan itu harus berupa pembebasan dari ketertindasan mereka. Kemudian ada kapitalis adalah hal yang baik. Marx melihat kapitalisme itu sebagai hal yang baik. Kelahiran kapitalisme membuka kemungkinan baru untuk kebebasan para pekerja. Meskipun ada eksploitasi, sistem kapitalis memberikan kemungkinan untuk kebebasan dari tradisi-tradisi yang mengikat masyarakat sebelumnya. Meskipun para pekerja belum benar-benar sepenuhnya bebas, Marx percaya bahwa kapitalisme adalah akar yang menyebabkan ciri-ciri penentuan zaman modern. Jadi kapitalisme itu di sini telah menjadi kekuatan benar-benar revolusioner, dan itu telah menciptakan masyarakat global, dan akhirnya memperkenalkan perubahan teknologi yang kemudian itu menggulingkan dunia tradisional. Materi ketujuh ada konsepsi materialis sejarah. Gagasan ini adalah dasar dari keseluruhan gagasan Marx yang lain. Bagi Marx, ide itu tidak bisa menggerakkan perubahan. Ide hanya bagian dari kesadaran manusia yang bisa menggerakkan perubahan sosial itu adalah keadaan manusia itu sendiri. Bagi Marx, keadaan manusia atau masyarakat itu berkaitan dengan aspek produksi mereka dalam sebuah perekonomian.
Teori Marx berpendapat bahwa masyarakat akan cenderung mengadopsi sistem hubungan sosial yang paling memfasilitasi lapangan kerja dan pengembangan kekuatan produktifnya. Contoh, orang yang memiliki modal memiliki kepentingan yang berbeda dengan orang yang memiliki tenaga yang kemudian dijual kepada pemilik modal untuk mendapatkan upah. Dari sini dapat dilihat posisi manusia dalam struktur produksi ekonomi itu akan menentukan kepentingannya dan kepentingannya itu kemudian menentukan cara dia berpikir yang kemudian akan merubah keadaan dirinya itu. Nah, gagasan ini dituangkan melalui basis. Nah, basis menurut Marx itu terbagi menjadi dua, ditentukan oleh dua faktor, yaitu tenaga produktif dan hubungan produksi. Yang kedelapan ada aspek budaya masyarakat kapitalis, yaitu ideologi. Ideologi itu mengacu pada ide-ide yang secara alami muncul dari kehidupan sehari-hari dalam kapitalisme. Tetapi karena sifatnya kapitalisme, jadi mencerminkan realitas dengan cara yang terbalik. Marx menggunakan metafora kamera obscura untuk menggunakan kekhasan optik untuk menunjukkan gambar nyata yang dipantulkan secara terbalik dan turun. Ini adalah jenis ideologi yang diwakili oleh pemberhalaan komoditas atau uang. Untuk contoh ideologi, kita dapat melihat ide Marx tentang persamaan dan kebebasan. Menurut Marx, ide-ide khusus tentang kesetaraan dan kebebasan muncul dari kapitalisme. Saat kita menyadari sumber dari ketidakbebasan dan ketidaksetaraan itu di bawah kapitalisme, maka sistem itu harus diubah. Oleh karena itu, ideologi harus diciptakan untuk melindungi sistem kapitalis, dan salah satu cara mereka melakukannya itu adalah dengan menggambarkan ketidaksetaraan sebagai kesetaraan dan ketidakbebasan sebagai kebebasan. Yang ketiga itu ada candu. Marx itu menyebut agama itu sebagai candu rakyat. Marx percaya bahwa agama itu sama seperti ideologi, mencerminkan suatu kebenaran, tetapi kebenaran itu dibalik. Karena orang tidak dapat melihat bahwa kesusahan dan penindasan mereka itu dihasilkan oleh kapitalis. Kesusahan mereka dan penindasan mereka itu diberikan dalam bentuk religius. Yang kesembilan adalah teori Marxian. Titik awal untuk ekonomi Marxian adalah konsep yang sebelumnya telah disinggung tentang nilai guna dan pertukaran nilai. Nilai guna ditentukan secara kualitatif, nilai tukar ditentukan secara kuantitatif, terus nilai guna diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sedangkan nilai tukar diproduksi untuk dapat ditukar dengan barang lain. Lalu nilai kerja adalah jumlah waktu kerja yang diperlukan secara sosial untuk menghasilkan suatu barang atau produk. Yang ke-10 ada komunisme. Komunisme adalah jenis masyarakat yang akan muncul setelah penggulingan kapitalisme. Komunisme akan menjadi masyarakat yang ditandai dengan penghapusan privat properti, keuntungan, pembagian kerja, dan kelas sosial. Kemudian ini akan mengakhiri konflik yang melekat dalam kapitalisme. Pada sistem ini, semua individu berhak untuk menyesuaikan produk masyarakat. Tidak akan ada lagi ketegangan dan kontradiksi yang harus diselesaikan, dan dialektika sejarah akan berhenti. Bagi Marx, tugas terpenting adalah analisis kritis masyarakat kapitalis kontemporer. Dia percaya bahwa kritik itu akan membantu menjatuhkan kapitalisme dan menciptakan kondisi untuk sosialis yang baru. Yang ke-11 adalah kritik terhadap teori Marx. Yang pertama, ide-ide Marx yang telah diuji itu gagal. Yang kedua, tidak adanya subjek emansipatoris. Yang ketiga, hilangnya dimensi gender. Yang keempat, Marx melihat ekonomi sebagai suatu yang dikendarai oleh produksi dan mengabaikan aturan konsumsi. Yang kelima, Marx tidak kritis dalam menerima konsepsi kemajuan barat sebagai sebuah problem. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah dan kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.